Kembali lagi bersama kami di podcast EduLife. Masih bareng saya Ridwan Ulat. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget muncul di FYP kita, tapi jarang dibahas secara mendalam. Kenapa sih anak muda zaman sekarang yang katanya digital native justru punya mental yang katanya setipis tisu? Wah, menarik banget nih. Tapi sebenarnya bukan setipis tisu ya. Mungkin lebih tepatnya mereka menghadapi tantangan yang nggak pernah dihadapi generasi sebelumnya. Nah, itu dia. Hari ini gue kedatangan tamu spesial, Sofyan Agus Latukau. Bukan dulu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang di undangan podcast ini ya. Yang bakal bantu kita beda masalah ini dari kacamata kuliah perkembangan peserta didik. Welcome to the show. Oke, langsung saja kita masuk ya di pembahasannya. Gue tuh sering lihat remaja sekarang itu gampang banget NXT atau cemas kalau lihat pencapaian orang lain di Instagram atau TikTok. Itu kenapa sih secara psikologis? Jadi gini, di masa remaja, menurut Erik Erikson, mereka itu ada di tahap identity versus role confusion. Mereka lagi nyari gue ini siapa. Nah, Gimana? masalahnya dulu remaja nyari identitas itu di lingkungan sekolah yang kecil. Sekarang mereka membandingkan diri dengan seluruh dunia lewat layar 6 inci. Oh, paham ya. Jadi standarnya bukan lagi teman sebangku tapi influencer yang hidupnya kelihatan sempurna ya. Ya, tepat. Itu yang namanya social comparison. Akhirnya harga diri atau self esteem mereka naik turun tergantung jumlah likes atau komen. Kalau nggak ada like, mereka merasa nggak berharga. Oh, jadi kalau like-nya kurang, mereka rasa standar dirinya tuh di bawah gitu ya? Ya. Oke. Apa ya? Tadi lu sebut Erikson ya? Ya. Ada nggak sih dampak jangka panjang kalau pencarian identitas ini terganggu gara-gara media sosial gitu? Ada banget. Kalau mereka gagal membentuk identitas yang kuat karena terus-terusan dapat cyberbullying atau merasa kurang, mereka bisa mengalami kebingungan. Dampaknya depresi, menarik diri dari lingkungan nyata, atau malah jadi agresif di dunia maya. Gue pernah baca ini juga pengaruh ke perkembangan emosi mereka dalam hal empati. Benar nggak sih? Benar, karena interaksi lebih banyak lewat teks. Mereka kehilangan kemampuan membaca body language, atau itu kenapa orang lebih berani ngetik jahat di kolom komentar daripada ngomong langsung. Secara perkembangan sosial, otot empati mereka jadi kurang terlatih. Oh, jadi karena faktor selalu bergantungan dengan gadget ya? Ya. Karena tidak bersosialisasi, maka rasa empatinya itu kurang untuk orang banyak gitu. Ya, Secara langsung ya. ya. Terus sebagai calon pendidik nih atau orang tua, kita harus gimana? Masa kita harus membatasi atau HP-nya disita gitu? Kan nggak mungkin untuk zaman sekarang. Nggak bisa dilarang itu, tapi harus dibekali namanya digital literasi atau emotional intelligence. Kita perlu ngajarin peserta didik kalau apa yang ada di layar itu cuma cuplikan terbaik, bukan realitas utuh. Guru juga perlu menciptakan ruang kelas yang aman buat mereka berekspresi tanpa takut dibully atau dijudge. Oh, kalau ini setuju sih, karena kebanyakan tuh kita lihat bahwa orang-orang itu kebanyakan memposting atau mengupload tentang kehidupannya tuh hanya yang baik-baik saja. Ya. Tapi kita nggak tahu di belakang layarnya tuh gimana, pasti banyak buruknya.
Pasti kita juga merasakan gitu kan? Ya betul. Kalimat gitu doang baper itu justru mematikan perkembangan emosi mereka. Kita harus jadi jembatan agar mereka bisa pakai teknologi tanpa kehilangan jati diri. Wah, dapat daging banget nih. Obrolan hari ini intinya teknologi itu alat, tapi kesehatan mental anak didik itu lebih utama. Makasih banyak untuk pembahasan kali ini. Ya, sama-sama. Semoga hal ini semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa lain. Oke. Gue Ridwan Ulat pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya and say goodbye.